Kita masih terkait dengan sidang terdakwa Richard Eliezer, di mana terdakwa Richard Eliezer melalui kuasa hukumnya membantah kesaksian Kamarudin Simanjuntak yang menyebutkan bahwa jumlah eksekutor atau pelaku yang menembak Yosua berjumlah 3 orang. Pihak Richard Eliezer yakin jumlah eksekutor hanya 2, yakni Eliezer sendiri dan Verdi Sambo. MD untuk membahas terkait dengan sidang terdakwa Richard Eliezer kemarin yang beragendakan pemeriksaan saksi. Pagi hari ini kita akan membahasnya bersama dengan pakar hukum pidana Bapak Suparji Ahmad. Kita sapa, selamat pagi Bapak Suparji, salam sehat. Pagi, salam sehat Mas. Oke, buat baik. pendengar semua juga. Suparji, sebelum kita ke substansi terkait dengan sidang kemarin, begitu ya, kita juga akan mengedukasi masyarakat secara umum. Banyak sekali masyarakat yang bertanya-tanya kenapa sih audio pada saat pemeriksaan saksi ini tidak boleh disiarkan secara langsung atau bahkan secara streaming begitu. Sebelum kita ke substansi, jawaban itu seperti apa Pak Suparji? Ya, pertama itu menjadi kewenangan dari majelis hakim ya untuk menentukan metode atau teknik atau cara persidangan. Namun tentunya majelis hakim harus memperhatikan hukum acara yang berlaku. Bahwa dalam hukum acara yang berlaku itu sidang adalah terbuka untuk umum ya. Itu clear ya, sidang terbuka untuk umum. Kemudian dalam rangka itu tadi, maka boleh kan orang menyaksikan secara langsung. Dan pada sisi yang lain untuk memastikan keterbukaan tadi, itu ada yang menyiarkan secara langsung media, televisi, YouTube, dan lain sebagainya. Nah, pada sisi yang lain juga, hakim memiliki pertimbangan bahwa seorang saksi itu kan ketika menyampaikan keterangan itu harus otentik ya, harus apa adanya, harus sesuai dengan apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang dialami secara langsung. Seorang saksi tidak boleh testimonio auditiu, memberikan kesaksian berdasarkan informasi orang lain ya. Seorang saksi tidak boleh jadi reporter, seorang saksi tidak boleh melaporkan. Seorang saksi tidak boleh mengatakan katanya. Nah, oleh karena itu, antara saksi satu dengan saksi yang lain tidak boleh saling nyontek, ya, tidak boleh saling terpengaruh gitu. Jadi, kalau seandainya ini saksi 12 sudah diperiksa, terus kemudian sudah didengarkan oleh saksi yang lain melalui siaran tadi itu, dikhawatirkan saksi berikutnya akan mematahkan, akan nyontek atau akan mengikuti apa yang diberikan keterangan oleh saksi-saksi sebelumnya. Jadi akan mempersiapkan untuk membantah, untuk mendukung dan sebagainya. Artinya dengan kata lain bahwa apa yang disampaikan tidak otentik tadi, tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya, tidak sesuai dengan kualifikasi saksi tadi. Karena menyampaikan berdasarkan keterangan orang lain, mestinya dia menyampaikan berdasarkan apa yang dilihat, apa yang didengar, dan apa yang dialami secara langsung. Kita juga ketiga punya pengalaman historis ketika kasus sidang kopi cyanida pada waktu itu, ya, di mana sidang terbuka, kemudian saksi disiarkan, tapi kemudian ada kritik gitu, bahwa pertama sidang bukan tontonan gitu loh. Itu yang harus dicermati ya. Sidang pengadilan itu bukan sebuah tontonan ya. Artinya apa? Ini memang terbuka untuk umum, tapi bukan untuk disajikan ke publik gitu ya, sebagai sebuah entertainment gitu. Jadi makanya kalau mau ada yang terbuka untuk umum itu pada akhirnya silahkan datang ke persidangan untuk yang berkepentingan. Karena kalau kemudian ini semuanya mengikuti, semuanya melihat ya, padahal misalnya dia tidak berkepentingan untuk memastikan kepentingan umum, maka akhirnya itulah pada waktu itu sempat kebijakan ya, ditutup atau kemudian tidak terbuka, tidak boleh disiarkan dan sebagainya.
Karena tadi ini ahli A sudah menerangkan, nah ahli B sudah siap-siap besok gitu. Nah itu yang tidak boleh. Jadi tapi kan artinya Pak, tidak sesuai dengan ya. Tapi Pak Suparji, ketika tidak boleh disiarkan secara live, secara streaming pada saat itu, tapi kan kemudian berikutnya para awak media, pers kan diperbolehkan untuk memberitakan substansi persidangan. Ini kan sama saja Pak, hanya saja timingnya tidak pada saat persidangan itu dilaksanakan, hanya tertunda saja waktunya. Ya tentunya konteksnya beda ya, konteksnya beda bahwa berbeda dengan siaran langsung ya, berbeda dengan misalnya laporan ya, yang laporan ini kan tentunya kan sebagai sebuah upaya untuk memberikan edukasi atau kemudian memberikan pencerahan kepada masyarakat kan. Tetapi kalau konteks ini disiarkan secara langsung kan itu kondisikan, menyuguhkan persidangan itu sebagai sebuah tontonan gitu loh. Ya, yang itu ya berbeda ya. Jadi konteksnya ada sudut pandang yang beda. Ketika melaporkan, ketika kemudian mereportase itu kan bagian dari sebuah pencerahan kepada publik ya untuk mengetahui perkembangan. Tapi kemudian disiarkan secara langsung itu bisa dikualifikasi, menyajikan, mempertontonkan sebuah persidangan. Tetapi sekali lagi itu kan sangat tergantung dari bagaimana kebijakan dari majelis hakim. Tapi prinsip dasarnya adalah persidangan itu adalah terbuka untuk umum kan itu. Baik, ya. Pak Suparji, kita mulai membahas soal substansi dari persidangan kemarin begitu ya, tapi saya akan mulai dari kulitnya dulu. Kalau kita lihat kemarin, kedua belas saksi yang dihadirkan ini adalah saksi korban begitu ya, dalam artian ini dari pihak keluarga Nofriansyah Yosua Huta Barat. Ini berarti saksi yang didatangkan berasal dari satu background yang sama. Apakah memang seperti itu Pak, atau ada punya pendapat lain terkait dengan hal ini? Ya, pertama dalam proses penyidikan termasuk juga pemeriksaan di dalam persidangan, pada umumnya sekali lagi itu akan dimulai dari saksi korban. Ya, karena memang dalam rangka untuk memberikan keadilan bagi korban. Korbanlah yang harus menceritakan apa yang dialami, apa yang terjadi. Ya, ini kan fakta-fakta dari korban itulah yang akan diungkap terlebih dahulu. Nah, setelah itu akan didukung dengan alat bukti. Karena memang kepentingan utamanya ya itu adalah memberikan keadilan korban, dan tentunya juga sangat memberikan keadilan bagi pelakunya. Nah, di situ maka teknik pemeriksaannya adalah dengan memeriksa para saksi korban untuk mendapatkan keterangan, untuk mendapatkan fakta, mendapatkan kenyataan apa yang sebetulnya terjadi, apa yang dialami. Maka disitulah diperiksa terlebih dahulu gitu loh ya. Oke, baik. Berikutnya Pak Suparji, beberapa poin soal sidang kemarin yang juga menarik perhatian adalah terkait dengan keterangan saksi Kamarudin Simanjuntak yang menyebutkan bahwa eksekutornya ada 3. PC di situ terlibat untuk menembak, tetapi langsung dibantah oleh terdakwa Richard Eliezer melalui kuasa hukumnya yang mengatakan bahwa jumlah eksekutornya ini hanya 2 begitu ya, yakni Eliezer dan juga Verdi Sambo. Nah, menurut Anda dari 2 keterangan yang berbeda ini, majelis hakim akan memeriksa atau minta keterangan kepada siapa lagi untuk lebih membuat hal ini lebih pasti begitu terkait dengan jumlah eksekutornya? Ya, kan ini baru keterangan satu saksi kan. Nah, nanti akan diperiksa saksi-saksi yang lain kan itu. Nah, karena saksi-saksi lain ini kan nanti ada Kuat Ma'ruf, ada Rizky Rizal, ada Ibu PC, ada Sambo kan gitu ya. Termasuk saksi-saksi yang lain, mungkin pembantu rumah tangganya dan sebagainya, termasuk kedokterannya kan, untuk mengetahui berapa kali sebetulnya tembakan dan sebagainya. Nah, jadi siapa yang akan diikuti oleh hakim nanti tentunya adalah saksi atau keterangan yang memang menunjukkan sebuah kebenaran material, kebenaran yang sebenarnya. Bagaimana mengukur sebuah kebenaran sebenarnya? Tidak-tidaknya bahwa kebenaran tadi itu didukung oleh 2 alat bukti kan gitu ya. Apakah saksi, apakah
apakah kemudian surat, apakah petunjuk ahli atau kemudian keterangan terdakwa kan. Jadi ini akan dinilai sejauh mana satu fakta didukung dengan alat bukti. Meskipun tidak bersifat matematis ya. Kalau didukung banyak mungkin sebagai sebuah kebenaran, tidak otomatis seperti itu. Tetapi setidaknya secara kuantitatif adalah dua alat bukti tadi. Nah, pada sisi yang lain tentunya tidak sekedar bicara tentang jumlah, tapi adalah bagaimana kesesuaian antara alat bukti satu dengan alat bukti yang lain, saksi satu dengan saksi yang lain. Maka kan kemarin proses klarifikasi, proses konfirmasi. Nah, nanti adalah proses sinkronisasi, yang itu yang menjadi penilaian dari majelis hakim sebagai sebuah petunjuk. Itu adalah menjadi otoritas dari majelis hakim untuk menilai, karena apa yang disampaikan oleh para saksi, yang disampaikan oleh para ahli itu tidak bersifat mengikat, karena yang menilai adalah sepenuhnya hakim, gitu loh. Hakimlah yang akan menilai. Ini mengaku benar, tapi hakim punya keyakinan yang berbeda, maka itu tentunya akan berbeda putusan. Jadi sekali lagi, bahwa dalam proses persidangan itu ada berusaha menghadirkan kenyataan-kenyataan, ya, kemudian fakta-fakta. Tapi kan bisa juga fakta-fakta itu direkayasa, fakta itu kemudian dikondisikan. Maka sebelum diperiksa para saksi itu kan disumpah, ya. Para saksi itu disumpah agar menyampaikan betul apa yang diketahui, dialami secara langsung, tidak boleh ngarang. Nah, menarik adalah yang menyebutkan tadi itu bahwa eksekutornya 3 gitu ya. Sementara Eliezer bilang 2. Betul. Beliau itu di mana waktu itu di mana gitu loh. Apa di kejadian itu gitu loh. Ya. Pada saat kejadian kan dia gitu. Pada saat di kejadian kan hanya ada pihak Eliezer, Sambo, Putri Chandrawati, Kuat, Ricky dan almarhum sendiri ya. Ya betul. Jadi itu yang ada di situ. Jadi kan itu makanya menjadi pertanyaannya, berdasarkan analisis, berdasarkan asumsi, berdasarkan informasi, atau berdasarkan apa gitu ya, untuk mengatakan bahwa eksekutornya 3. Maka hakim akan menanyakan apakah, mungkin saya akan melihat secara langsung di kejadian itu. Tidak, gimana bisa mengatakan itu kan gitu loh. Dari keterangan kedokteran. Nah, keterangan dokter apakah Anda seorang dokter kan enggak kan gitu loh. Betul. Jadi ini mestinya hakim perlu juga lebih spesifik ya, untuk membatasi pernyataan keterangan dari para saksi agar betul-betul dalam koridornya. Tidak boleh ya saksi berimajinasi, tidak boleh berspekulasi, tidak boleh berasumsi ya, tidak boleh katanya. Jadi ini menurut saya poin pentingnya adalah apa? Juga untuk supaya efektivitas persidangan dan kemudian tidak menimbulkan opini yang menimbulkan pro dan kontra ya, karena ini kita berusaha kan menghadirkan keadilan ya berdasarkan sebuah kenyataan ya, tidak bisa serta-merta seperti itulah ya gitu. Ya. Tapi sebetulnya Pak Suparji, apa yang ingin didapatkan, apa yang ingin didalami dari pemeriksaan terhadap keluarga korban? Kan yang kalau kita berbicara saksi korban yang bersangkutan sudah meninggal begitu ya. Dari keluarga korban ini apa yang ingin coba diulik, digali begitu kalau kita melihat konstruksi kejadiannya dari peristiwa di Magelang sampai dengan di Jambi jenazah dikuburkan. Apa yang ingin didalami dari pihak keluarga? Ya, pertama kan hakim berusaha, maksud saya jaksa ya, terutama jaksa, berusaha membuktikan pemenuhan unsur pasal 380 ya, 340 tentang pembunuhan berencana ya, mohon maaf. Betul. Karena pembunuhan berencana. Nah, terus kemudian yang kedua ingin membuktikan tentang bagaimana pembunuhan 338-nya kan itu ya. Nah, itu yang akan dibuktikan. Nah, itu tujuannya kan, tujuan persidangan membuktikan apakah dakwaan sidang itu terpenuhi atau tidak. Nah, pada sisi yang lain kan akan memotret apakah pembunuhan berencana itu tadi terpenuhi itu dalam konteks pasca kejadian. Karena keluarga ini kan mengetahui setelah kejadian pembunuhan berencana, tetapi bukan berarti tidak bisa mengkonstruksikan pembunuhan berencana itu terjadi. Misalnya apa? Ketika setelah tewas kemudian dikirim ke keluarganya, ternyata tidak boleh dilihat, ternyata segera ditutup, segera mau dikuburkan dan lain sebagainya. Nah itu kan menandakan ada hal-hal yang ditutupi. Menandakan ada hal-hal yang direncanakan.
direncanakan pada saat sebelum kejadian, pada saat kejadian, dan saat setelah kejadian. Kalau sekiranya ini tidak direncanakan, dan ini adalah sebuah tembak-menembak misalnya, maka tentunya tidak perlu ada kekhawatiran untuk dibuka gitu. Tidak perlu ada kekhawatiran untuk dilihat secara umum oleh keluarga misalnya. Ini adalah menandakan bahwa memang ada sebuah perencanaan. Perencanaan itu disusun pada saat sebelum atau kemudian setelahnya. Itu yang sebetulnya yang mau dikorekkan itu loh. Termasuk juga dari keterangan pacarnya atau kekasihnya yang ditanya tentang bagaimana komunikasinya dengan korban, bagaimana sebelumnya, dan kemudian dia ceritakan ada masalah dan sebagainya. Nah ini adalah dalam rangka untuk melihat situasi-situasi psikologis yang dialami oleh korban yang kemudian akhirnya menimbulkan adanya peristiwa pembunuhan berencana. Saya kira betul bahwa konstruksi dari jaksa, terus kemudian majelis hakim meminta keterangan terlebih dahulu dari keluarga dalam rangka tadi itu, dalam rangka untuk membuktikan adanya pembunuhan berencana. Perencanaan itu sampai sejauh mana gitu kan itu ya. Baik. Pak Suparji, ada satu hal yang ingin saya ketahui juga, luput tadi, masih terkait dengan kesaksian salah satu saksi, yaitu Kamarudin Simanjuntak, yang terkait dengan jumlah eksekutor tadi ya. Saya tadi teringat terluput satu hal. Ketika ada keterangan yang diberikan oleh seorang saksi dan itu tidak berlandaskan alat bukti, hanya berdasarkan kata-katanya adalah saya mendapatkan informasi begitu. Ketika nantinya saksi itu tidak sesuai dengan kenyataan begitu, apakah ada punishment atau hukuman tersendiri bagi saksi yang memberikan pernyataan tidak sesuai dengan realitas? Ya, tentunya yang utama bahwa tadi ketika keterangan itu sepihak ya, terus kemudian itu tidak memiliki korelasi dengan pembuktian, maka itu akan diabaikan, ya, diabaikan keterangan tersebut. Kemudian yang kedua adalah memang apakah kemudian ada punishment ya dalam hal ini dianggap apakah sebagai sebuah keterangan palsu atau bukan kan itu. Nah itu tentunya hakim yang akan menilai, dan kalau memang ada sebuah keterangan palsu tentunya ada konsekuensinya. Tetapi bisa saja itu dia tidak menyampaikan sebuah keterangan palsu karena mungkin dia hanya menyampaikan sejauh pengetahuan yang dimiliki gitu loh. Jadi tidak bermaksud memalsukan kan gitu. Tidak memalsukan ya. Tidak memalsukan kalau dia tahu A tapi kemudian dia mengatakan B, itu memalsukan. Tetapi dia ada dua hal yang berbeda. Satu pihak mengatakan 2, satu pihak mengatakan 3. Ya ini yang mengatakan 3 bukan berarti otomatis bisa dikategorikan memalsukan 2 tadi itu. Tetapi dia menyampaikan bahwa apa yang diketahui sendiri tanpa kemudian melihat fakta-fakta yang lain, karena mungkin itu keterbatasan dari pengetahuan yang dimiliki gitu loh, keterbatasan yang ada, informasi yang dimiliki gitu loh, ya. Baik. Gitu. Pak Suparji, berikutnya saya ingin mendapatkan perspektif dari Anda soal perintah atasan atau relasi kuasa begitu ya. Kalau kita melihat dari kronologis yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum, di situ dikatakan bahwa yang pertama kali disuruh oleh Verdi Sambo untuk menembak Yosua adalah Ricky Rizal. Dan Ricky Rizal pada saat itu bisa menolak dengan pangkat Bribka kalau kita melihat kepangkatan ya. Kemudian Eliezer adalah orang yang kedua disuruh diperintah untuk menembak Yosua dan dia langsung mengiyakan begitu. Kenapa Ricky Rizal yang pangkatnya juga terpaut jauh dengan Verdi Sambo bisa menolak, sementara Eliezer ini juga langsung menerima begitu perintah dari Sambo? Kalau berbicara soal pangkat ini sama-sama jauh, Bribka dengan Irjen, Barada dengan Irjen begitu, ini sama-sama jauh. Apakah hal ini juga bisa memberatkan Richard Eliezer? Iya, ini saya kira untuk kemudian mendalilkan sebagai pemenuhan pasal 51 KUHP perintah jabatan itu berada dalam situasi dilema ya. Dalam situasi dilema, pertama ada yang mampu menolak ya, Ricky Rizal ya, menolak untuk karena tidak sanggup jiwanya untuk melakukan penembakan. Ya, alasannya. Tidak kuat mental. Tetapi pada sisi yang lain yang bersangkutan juga mengatakan dalilnya dalam eksesif kemarin
tidak kuasa menolak untuk mengusir korban gitu loh ya. Mestinya kan dia bisa mencegah gitu. Betul. Dia berada di dalam dilema juga, dia kuasa menolak untuk apa namanya tidak menembak, tapi pada sisi yang lain dia tidak melakukan, tidak menolak terjadinya pembunuhan berencana, padahal terjadi. Bagaimana cara penolakannya ya, menyuruh korban itu pergi atau bagaimana? Ini saya kira dilemanya ya. Kemudian dalam konteks Eliezer ya yang akan mendalilkan misalnya tidak kuasa menolak karena perintah jabatan yang bagaimana ketika sidang pertama dia membacakan pada waktu itu orang bawahan dengan jenderal ketakutan, tetapi ada yang lain yang berani menolak. Nah, sehingga ini tidak mudah kemudian dipenuhi dalil tadi itu. Nah, pada sisi yang lain juga menarik kalau betul apa yang disampaikan ya para saksi yang lain bahwa ada janji diberikan sejumlah uang kan gitu. Nah, ketika ada janji diberikan sejumlah uang, itu juga akan kemudian meminimalisasi pemenuhan dari perintah jabatan tadi itu. Karena apa? Karena apa yang dilakukan tidak semata-mata melaksanakan perintah jabatan, tetapi ada orientasi lain gitu loh. Ada orientasi lain yang dijanjikan. Itu makanya akan memberatkan pada konteks ya untuk pemenuhan dalil perintah jabatan tadi itu. Tapi ya, di sini, unsur pemberian uang, pemberian hadiah ini kan baru kalau kita melihat kronologinya diketahui setelah kejadian. Jadi pada saat sebelum kejadian dan pada saat kejadian yang bersangkutan Eliezer ini belum mengetahui bahwa akan hadiah yang akan diberikan oleh Ferdy Sambo, terdakwa Ferdy Sambo. Ya, ini tadi perlu nanti akan terungkap di fakta-fakta berikutnya. Apakah uang tadi itu dijanjikan sebelumnya atau semata-mata langsung diberikan gitu loh. Betul. Nah, kalau seandainya ini dijanjikan, nah ini ada orientasi lain, bukan sekedar melaksanakan perintah jabatan, dan ini akan merepotkan juga posisinya kan gitu loh. Tapi memang itulah dalil yang bisa digunakan oleh Eliezer untuk kemudian meringankan. Tetapi misalnya untuk berusaha membebaskan ya atau menghapuskan pidananya, karena dalam konteks pasal 51 itu adalah konteks menghapus pidana karena ada faktor pembenar karena melaksanakan perintah jabatan ya gitu ya, maka kemudian dia bebas dari pertanggungjawaban hukum. Tetapi dalam hal ini saya kira untuk konteks yang membebaskan kecil ya. Karena apa? Karena memang yang bersangkutan adalah pelaku utama kan. Karena tidak akan terjadi pembunuhan kalau tidak ada penembakan itu gitu loh ya. Maka ini agak merepotkan, agak memberatkan ya. Tetapi ya sekali lagi segala dalil kan tentunya harus diupayakan oleh penasihat hukum, oleh terdakwa untuk bisa kemudian mendapatkan keadilan. Sekali lagi untuk mendapatkan keadilan gitu ya. Anda berpendapat potensi atau peluang Richard Eliezer untuk bebas ini sudah tertutup atau ada tapi kecil celahnya? Iya, kalau tertutup saya kira tidak ya. Kalau ada tapi kecil lah gitu ya. Yang kemudian nanti bagaimana kemampuan dari Eliezer, kemampuan dari penasihat hukum ya untuk kemudian meyakinkan hakim dan membantah dalil-dalil dari jaksa penuntut umum. Karena ya tentunya harus optimis kan ya, yang namanya penasihat hukum kan harus optimis ya, meskipun ya harus tetap realistis ya. Karena apa? Karena pada prinsipnya semua harus berdasarkan pada fakta tadi itu. Sekali lagi bahwa poin saya adalah ini adalah sebuah fakta persidangan yang masih panjang ya. Betul. Yang kemudian akan semakin banyak misteri yang terbuka. Tetapi harapan kita adalah bahwa misteri tadi itu tidak melahirkan misteri baru ya. Tetapi pembukaan misteri tadi itu tidak melahirkan misteri baru. Maksud saya adalah bahwa misalnya bermaksud membuka misteri tentang siapa yang menembak. Tapi kemudian menimbulkan misteri baru lagi. 2 atau 3 kan itu loh. Nah ini harapan kita adalah tidak terjadi seperti itu. Karena kita berharap adanya sebuah fakta kan gitu loh ya. Kalau kita melihat di sidang dakwaan tanggal 18 Oktober 2022 dan sidang pemeriksaan saksi tanggal 25 Oktober kemarin, di masing-masing itu pasti ada
bukan pasti, kita melihat ada gimmick dalam tanda kutip yang kita tangkap yang dilakukan oleh Richard Eliezer. Pada saat sidang dakwaan, di akhir sidang ketika sidang sudah ditutup, ia membacakan sebuah surat pernyataan begitu ya. Saya hanyalah anggota yang tidak mampu menolak perintah jenderal. Kemudian di sidang kemarin, ia ada sebuah gimmick yang dipertontonkan juga menghampiri ayah dan ibu dari almarhum Yosua Huta Barat. Apa yang Anda baca di sini? Apa yang sedang diupayakan melalui dua gimmick yang dilakukan oleh Richard Eliezer ini, Pak Suparji? Ya, saya berharap itu tidak sekedar gimmick ya, tetapi adalah sebuah ketulusan, sebuah keikhlasan ya, itu yang mana memang menurut saya adalah sebuah penyesalan yang sangat dahsyat ya. Seseorang yang telah merampas nyawa orang lain ya secara nyata gitu loh. Dan kemudian berhadapan dengan orang yang melahirkan, hadapan dengan orang yang membesarkan gitu. Tentunya ini adalah sebuah penyesalan yang sangat dahsyat gitu ya. Karena bagaimana seorang ibu kehilangan anaknya, seorang bapak kehilangan anaknya, seorang adik kehilangan kakaknya itu ya. Dan kemudian dihadapkan dengan pelakunya kan gitu. Maka tentunya apa namanya, suatu yang tidak bisa diterima secara logika gitu loh. Seorang yang mampu merampas nyawa orang lain kan gitu. Dia bertindak begitu luar biasanya sehingga kemudian anaknya tadi itu tewas. Jadi menurut saya ini tidak sekedar gimmick, tapi harapan saya adalah dengan suasana yang penuh kebatinan ya, ketulusan itu tentunya harus dilakukan. Kemudian yang kedua, kalau yang pertama saya kira memang itu sebagai salah satu bagian untuk berusaha menunjukkan bahwa memang ada ketidakberdayaan ya, ketidakberdayaan. Dan kemudian yang ketiga memang ini satu perkara, satu isu yang mendapatkan atensi publik ya. Betul. Dan kemudian dalam era post-truth sekarang ini ya, yang kadang-kadang kebenaran bisa disingkirkan oleh opini yang terbangun secara masif ya, maka dia berusaha juga untuk mengimbangi seandainya ada kebenaran-kebenaran yang tidak faktual gitu. Maka dia bermaksud menghadirkan ke publik bahwa apa yang dilakukan adalah sesuatu yang semata-mata karena perintah atasan yang tidak kuasa ya, menolaknya. Maka untuk itu dia menyampaikan kepada publik itu ya, itu jadi harapannya itu. Nah, ke depan saya kira supaya kemudian tidak menimbulkan opini yang kurang positif ya, perlu lebih selektif lah ya, pernyataan atau kemudian gimmick-gimmick yang disampaikan oleh para terdakwa itu kan gitu loh. Nanti khawatir akan menjadi sesuatu yang kontraproduktif kan itu. Tetapi sejauh ini 2 kali persidangan apa yang disampaikan mendapatkan apresiasi ya, netizen yang baik ya itu, karena responnya masih positif ya Pak ya. Masih positif ya, tetapi kalau kemudian mengada-ada itu nanti juga akan orang jenuh dan kemudian menjadi tidak produktif gitu loh. Itu saya kira harus selektif lah gitu loh. Pada akhirnya akan membuat bertanya-tanya, publik bertanya-tanya begitu ya. Kenapa setiap kali sidang selalu ada sesuatu dalam tanda kutip tontonan yang dihadirkan begitu ya? Nah, tidak perlu gitu ya, karena kan dia berharap memperoleh keadilan gitu. Tidak perlu banyak mempertontonkan sesuatu yang kemudian tidak produktif dalam konteks menghasilkan sebuah keadilan pada yang bersangkutan gitu loh ya. Oke. Pak Suparji, terakhir, hari ini persidangan akan dilanjutkan dengan sejumlah agenda. Yang pertama, tanggapan JPU atas eksepsi Irfan Widianto, putusan sela PC dan FS, dan juga pengajuan nota keberatan atas terdakwa Cuk Putranto dan Baikuni Wibowo. Apa yang Anda tanggapi dari seluruh agenda sidang hari ini, atau apa harapan Anda? Ya, pertama dalam konteks putusan sela ya, atas eksepsi dari para terdakwa yang telah diajukan pada persidangan sebelumnya dan kemudian adanya tanggapan dari jaksa. Tentunya saya berharap bahwa majelis hakim ya betul-betul profesional untuk mengambil sebuah keputusan dan melanjutkan perkara ini pada proses pembuktian. Karena apa?
karena memang apa namanya karena memang fakta telah terjadi pembunuhan berencana gitu loh. Oleh karenanya itu harus disidangkan, harus diadili kan gitu. Oke. Tidak dihentikan perkaranya. Betul. Nah, kemudian yang kedua, saya kira tanggapan dari jaksa atas eksepsi dari para terdakwa sebelumnya, jaksa konsisten terhadap dakwaan yang telah disampaikan pada persidangan sebelumnya. Artinya tidak terpengaruh oleh eksepsi tersebut, meskipun eksepsi harus dihargai, harus dihormati sebagai bagian dari hukum acara, sebagai bagian dari upaya untuk proses persidangan ini berjalan sesuai dengan koridor hukum, berjalan dengan koridor hak asasi manusia, tidak ada kewenangan dan lain sebagainya. Itu harapannya adalah ada tanggapan yang proporsional dan profesional dan akuntabel. Nah, pada sisi yang lain dalam konteks persidangan terkait adanya eksepsi, ya ini bisa saja kemudian dilakukan, tapi sekali lagi eksepsi hendaknya proporsional sesuai hukum acara. Ada 3 koridor. Eksepsi itu ada tanggapan atau keberatan atas dakwaan karena dakwaan itu dikualifikasi ya berkaitan dengan pengadilan yang menyidangkan tidak berwenang kan gitu, bahwa karena pengadilan tidak berwenang. Kemudian yang kedua, eksepsi dalam konteks suatu dakwaan dikualifikasi tidak dapat diterima karena misalnya dakwaan itu nebis in idem, daluarsa, atau kemudian bukan peristiwa pidana sehingga kemudian tidak memenuhi syarat formil. Kemudian eksepsi yang ketiga itu dalam konteks dakwaan batal demi hukum karena misalnya obscure of libel karena tidak memenuhi syarat terma, jelas dan lengkap. Nah, artinya proporsionalitasnya harus melihat secara objektif. Kalau dakwaan ini sudah terma, jelas dan lengkap, anatomi perkaranya juga sudah jelas, tindak pidana dilakukan oleh siapa, di mana dilakukan, kapan dilakukan, apa alat buktinya, kemudian apa akibatnya dan lain sebagainya, maka saya kira itu adalah sudah memenuhi syarat sebagai sebuah dakwaan, sehingga tidak ada alasan misalnya untuk dakwaan dinyatakan batal dihukum. Jadi proporsionalitas dan profesionalitas menyampaikan eksepsi juga harus diperhatikan gitu loh ya. Oke. Baik, banyak sekali informasi dan pencerahan yang diberikan kepada kita semua pagi hari ini. Terima kasih pakar hukum pidana Bapak Suparji Ahmad sudah bergabung bersama kami dalam program Morning Traffic. Salam sehat Pak Suparji. Salam sehat, Mas.